Halo minasan, selamat datang lagi di channel Arne Story. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Plane, rilis tahun 2023, yang menceritakan seorang pilot komersil yang berusaha mendaratkan pesawatnya akibat kerusakan setelah badai. Namun setelah itu mereka menemukan kesulitan lain. Bagaimanakah kisahnya? Tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Let's go! Di awal film, terlihat seorang pilot yang berlarian menuju bandara karena dia sudah terlambat. Dia adalah Kapten Brody Terrence. Walaupun terlambat, dia masih sempat untuk menelpon putrinya yang berkuliah di California karena sudah lama tidak bertemu. Yeah, thanks to you. Setelah sampai di kokpit, dia berjumpa dengan co-pilot yang bernama Dilly yang berasal dari Hong Kong. Mereka akan terbang dari Singapura menuju Tokyo yang makan waktu 6 jam lebih. Dilly mengatakan bahwa mereka akan melewati rute dengan badai yang mengerikan. Petugas bandara datang dan menjelaskan tentang rutenya. Rute yang lebih pendek dari seharusnya untuk penerbangan mereka karena mereka hanya membawa 14 penumpang. Well, it looks like they're pushing us through weather. By the time you get there, should have moved inland. What if it sits there and stew? Walaupun ini adalah rute terpendek menuju Tokyo, tapi mereka harus melewati keadaan cuaca yang buruk, dan Kapten Terrence sempat menolak. Tapi itu adalah rute yang sudah dipersiapkan dan mereka harus lewati, mau tidak mau mereka harus menerimanya. Pramugari yang bernama Bonnie datang dan memperkenalkan dirinya kepada pilot dan co-pilot. Dia bertugas sebagai ketua pramugari pada penerbangan kali ini. My name's Bonnie. I'll be your chief tonight. Oh, Bonnie memanggil Kapten Terrence untuk menyambut para penumpang, dan ada seorang penumpang yang menjadi terdakwa atas kasus pembunuhan yang bernama Gasper, dan harus terbang bersama mereka ditemani oleh satu polisi. dangerous? What did he do? Homicide 15 years ago. Dengan tangan di borgol, mereka pun duduk di paling belakang agar lebih sedikit berinteraksi dengan penumpang lain. Penumpang lain pun masuk, di antara mereka ada 2 orang wanita muda, pria yang cinta kebersihan, dan lain-lain. Setelah semua penumpang telah masuk ke dalam pesawat, Kapten Pilot menyampaikan tujuan dan waktu tempuh perjalanan mereka. If your next stop is Tokyo, Keadaan cuaca juga masih aman dan terkendali. Kapten meminta izin untuk take off. Trailblazer 1.9 in position ready for takeoff. 120. V1. Setelah terbang, Kapten Terrence pun berbicara kepada penumpang bahwa mereka sedang berada di ketinggian 37.000 kaki dengan kondisi cuaca yang baik. Penumpang 2 wanita cantik itu pun tidak mengetahui di belakang mereka adalah tersangka pembunuhan. Karena itu pun mereka mencoba selfie dengannya. Setelah terbang beberapa saat, mereka melewati cuaca yang buruk, awan yang bergerak, dan menyebabkan pesawat mereka sedikit berguncang. Kapten pun meminta kenaikan ketinggian menuju 40.000 kaki supaya bisa terbang di atas cuaca yang buruk itu. Namun komunikasinya tidak tersambung. Trailblazer 1.9, request incline to 40,000. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya komunikasi mereka pun tersambung. Kontrol pusat juga mengizinkan kenaikan ketinggian. Namun cuaca sudah sangat parah, yang menyebabkan guncangan pesawat mereka lebih parah. Kapten pun menuju ruang passenger untuk melihat keadaan penumpang dan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Namun cuaca di luar sangat buruk sehingga membuat pesawat mereka berguncang lagi, yang menyebabkan kepala kapten berdarah akibat benturan. Setelah sampai di kokpit, co-pilot Dele memberitahu bahwa avionik mereka terbakar akibat petir yang menyambar, yang menyebabkan kelistrikan di pesawat mati total. It really is fucking fried. Mereka pun menggunakan baterai yang hanya bisa bertahan 10 menit untuk mendaratkan pesawat itu dengan aman. Atau tidak, mesin pesawat mati dan mereka bisa jatuh tanpa kendali. We lose power, dropping uncontrolled sector. Cuaca juga semakin buruk, yang menyebabkan pesawat mereka akan banyak guncangan. Kapten menyuruh Bonnie agar para penumpang tetap di bangkunya dan tetap menggunakan seatbelt tanpa terkecuali. Electrical malfunction, and I need everyone to have their seatbelts. Saat ini mereka berada di selat barat daya Manila. Pesawat mereka pun turun drastis dari ketinggian 40.000 kaki, tanpa adanya radar dan navigasi, serta yang lainnya. Radar, no navigation, no altimeter. Hujan es juga turun. Badai yang sangat luar biasa buruk harus mereka lewati tanpa bantuan elektronik dari pesawat. Semua penumpang juga sangat ketakutan dengan situasi ini karena pesawat mereka terjun bebas dari ketinggian. Polisi yang menjaga tawanan itu pun membuka sabuk pengamannya untuk mengambil ponselnya yang jatuh. Pramugari yang bernama Isabella juga membuka sabuk pengamannya untuk menolong orang itu. Namun guncangan pesawat cukup kuat sehingga mereka berdua mengalami benturan hingga tewas.
Kapten Terence terus berusaha mengendalikan pesawatnya agar bisa lolos dari badai yang sangat mengerikan itu. Setelah beberapa lama bertarung dengan badai, akhirnya mereka sampai di keadaan cuaca yang normal dan tidak ada lagi guncangan. Tapi mereka tepat berada di atas lautan, dan waktu tinggal 5 menit lagi sebelum mesin mati total. Time. 4 minutes and 30 seconds. Bonnie datang kembali, dan kapten mengatakan mereka terpaksa harus mendarat di atas laut. Dan Bonnie langsung menyampaikan pesan itu kepada para penumpang agar mereka bersiap dengan pelampung yang sudah tersedia. You do brace for impact. This plane is equipped with Saat ingin mendarat, kapten melihat ada daratan dan melihat ada tanah datar yang bisa mendaratkan pesawatnya dengan aman. That's fucking land. There. That's the road. Mereka pun membuang bahan bakar sebelum mendarat, namun di sayap kanan pesawat tidak dapat membuang bahan bakar. Penurunan roda juga dilakukan manual. Dengan dibantu pengiriman oleh co-pilot Dele, akhirnya mereka berhasil mendarat dengan selamat. Mereka pun keluar lewat pintu darurat. On it. Di kantor pusat pesawat Trailblazer, mereka mencoba mengidentifikasi di mana mereka kehilangan kontak dengan pesawat itu. Mereka pun terdampar di tengah hutan. Semua elektronik pesawat juga tidak bisa digunakan. Kantor pusat memanggil David yang seorang ahli dalam penanggulangan krisis pada pesawat seperti yang terjadi kali ini. Dia melihat peta rute penerbangan yang dilakukan dan mengatakan hanya orang bodoh yang mau melewati badai yang mengerikan itu. Tapi faktanya Kapten Terence melewati itu dan sekarang terdampar. It's a hell of a storm. What idiot sent him flying through that? Kapten Dele masih mencoba memperbaiki pesawatnya. Namun avioniknya sudah tidak bisa digunakan dan radio juga meleleh akibat terbakar dari sambaran petir. Melted. And the transponder? Kapten Terence pun melihat dua mayat yang ada di pesawatnya dan segera untuk membungkusnya. Kapten juga melihat isi tas dari polisi itu dengan barang bukti pisau milik Gasper. Salah satu penumpang merekam kejadian mereka saat ini dan mengatakan untuk tidak menaiki pesawat Trailblazer lagi. Dia juga mencoba merekam Gasper, pria misterius yang diborgol dan ikut terbang bersama mereka. Namun Gasper langsung menendangnya. No idea. Friendly. Kapten dan Dele melihat peta koordinat dari terakhir mereka dilihat di radar dan mereka sekarang berada di Jolo, Filipina, pulau yang sangat berbahaya yang dikuasai oleh separatis dan penjahat. Tidak ada polisi atau pemerintah di situ. Separatists and criminals. There's no government. Hopefully. Kapten pun memutuskan pergi menuju tempat bangunan yang dilihatnya sebelum mendarat untuk mencari telepon atau radio yang bisa digunakan di sana. Dia pergi dengan Gasper, sedangkan Dele tetap berada di pesawat dan mencoba memperbaikinya. Mr. Gaspar has kindly volunteered to come. Mereka pun berjalan dan mengobrol. Ternyata Gasper dulunya adalah seorang tentara. Namun sedang mengobrol, tiba-tiba Gasper pun menghilangkan diri. Di sisi lain, kita diperlihatkan kelompok separatis yang menguasai daerah itu, dan mereka mencoba mencari pesawat Kapten Terence. Lipat sa may bahay ko. Malapit sa minahan. Nothing mo yung plan. Kembali ke Kapten Terence, dia sudah sampai di bangunan itu, dan untungnya ada telepon yang masih bisa digunakan. Dia pun menelpon customer service dari kantor Trailblazer. Namun CS itu tidak mempercayainya bahwa yang menelponnya adalah Kapten Terence karena udah banyak telepon yang mereka dapati dari kejadian ini. Just shut up and listen. Kapten Terence pun menelpon anaknya dan memberitahu bahwa dia mendarat di Pulau Jolo. Namun saat mengobrol ada seorang yang datang dan mengajarnya. Untungnya Kapten masih bisa melawan dan membunuh orang itu. Namun di bawah gedung terdengar tembakan dan dia segera bersembunyi. Namun di tangan adalah Gasper dengan membawa dua senjata. Ternyata yang bunuh orang di luar adalah Gasper. Di pesawat, Dele yang masih mencoba memperbaiki pesawat. Dia menemukan saklar darurat untuk listrikan dari pesawatnya. Sehingga elektronik darurat bisa hidup kembali. Di kantor pusat, David menelpon pasukan bayaran untuk menyelamatkan para awak pesawat dan para penumpang. Dari informasi yang diberikan anak Kapten Terence kepada mereka. Di dalam bangunan itu, Kapten dan Gasper melihat sebuah ruangan yang di dalamnya ada kamera. Tempat itu merupakan tempat eksekusi untuk orang-orang yang masuk wilayah itu. Anak buah dari Datuk Raju sudah kembali dari pengintaian pesawat, dan Datuk memutuskan mereka untuk bergerak melihat pesawat lebih dekat dan menculik semua orang. Kapten dan Gasper pun kembali ke pesawat, namun mereka mendengar tembakan yang ternyata Datuk sudah sampai di tempat itu terlebih dahulu.
Namun ada penumpang pasangan suami istri yang ditembak mati karena ingin kabur. Gasper menahan Kapten Terence ketika dia ingin menyelamatkan mereka. Datuk dan para anak buahnya kembali ke markas dengan membawa semua orang yang berada di sana. Namun ada 2 orang anak buah Datuk yang tinggal untuk membawa barang-barang di tempat itu. Dan di saat itulah, Kapten dan Gasper menembak, dan mereka menanyakan tentang informasi markas dari Datuk. Sebelum berangkat menuju markas Datuk Raju dan menyelamatkan para penumpang, Kapten masih sempat menulis pesan bahwa para penumpang disandra oleh kelompok separatis, agar siapapun yang datang bisa menyelamatkan mereka. Kapten dan Gasper pun bergerak. Setelah sampai di markas Datuk, mereka membunuh anak buah Datuk secara diam-diam. Pasukan bayaran itu pun telah sampai di pesawat mereka di Pulau Jolo. Pasukan itu mengecek kondisi dan mereka menemukan mayat yang ada di pesawat dan menemukan pesan dari Kapten Terence. Kapten dan Gasper langsung menemukan para penumpang yang disandra. Namun saat mereka hendak pergi, ada banyak orang yang berada di jalan keluar. Dan Kapten memutuskan menyerahkan dirinya sehingga mereka bisa lari. Namun saat Kapten menyerahkan diri, Datuk pun menyuruh mereka untuk membunuhnya. Namun pasukan bayaran itu pun telah tiba di sana dan berhasil menyelamatkan Kapten serta para penumpang lainnya. Saat mereka sampai di pesawat, Datuk dan anak buahnya menembaki mereka. Kapten memutuskan untuk terbang mencari bandara terdekat karena pesawat itu sudah berhasil hidup karena diperbaiki oleh Delay. Plane is out of here on this thing. Dan di saat itulah ada tembak terjadi antara pasukan bayaran dengan anak buah Datuk. Setelah pesawat sudah ingin take off, semua orang masuk kecuali Gasper. Dia tidak ikut karena tidak ingin dipenjara dan memilih tinggal dengan uang yang didapatkan dari pasukan bayaran itu. Datuk Raju pun tewas akibat tertabrak oleh pesawat. Mereka pun meminta pusat kontrol untuk mencari bandara terdekat untuk pendaratan darurat. Namun saat di udara, salah satu mesin pesawat mereka mati akibat dari tembakan. Namun dengan keahlian Kapten Terence, mereka masih bisa terbang dan mendarat di bandara terdekat dengan selamat. Semua orang pun bertepuk tangan oleh aksi pilot Brodie Terence. Film pun selesai, film yang cukup menegangkan, film pesawat pertama di 2023. Saya memberikan rating film ini 8 dari 10. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe, tekan juga tombol loncengnya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa bahagia, bye-bye.